Haleluya. Shalom Alaikum. Berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini tanggal 6 Juli 2023. Kembali saudara kita mengucap syukur di dalam doa pada pagi hari yang cerah ini kepada Tuhan Allah kita yang selalu memberkati kita, dan kita juga mau awali pagi hari ini dengan senyuman dan sapaan kepada sesama kita. Kita awali perenungan pagi hari ini dengan tanda kemenangan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Hiduplah, utamakan pengampunan. Bacaan liturgi hari ini diambil dari kitab Kejadian 22 ayat 1 sampai dengan 29 dan Injil Matius 9 ayat 1 sampai dengan 8. Saudaraku yang terkasih, sadarkah kita saudara, kita ini dengan mudahnya menilai orang-orang itu negatif saudara. Memikirnya yang jahat-jahat terhadap sesama kita. Sadarkah kita kalau kita tidak lebih baik dari mereka yang kita nilai atau kita hakimi itu saudara? Hari ini saat Yesus sampai ke kotanya, maka dibawalah orang kepadanya seorang lumpuh yang terbaring di tempat tidurnya. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Percayalah hai anakku, dosamu sudah diampuni." Matius 9 ayat 2. Saudaraku, Yesus berbelas kasih terhadap mereka yang tertimpa masalah, yang mengalami sakit penyakit ataupun mengalami kedukaan. Dia selalu tergerak oleh belas kasih-Nya untuk menjamah, untuk memulihkan dan menyembuhkan. Begitu juga ketika dia melihat orang-orang yang percaya penuh iman membawa orang lumpuh yang penuh pengharapan dapat dijamah. Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Percayalah hai anakku, dosamu sudah diampuni." Namun saudara-saudara yang terkasih, ahli-ahli Taurat mulai terusik atas perkataan Tuhan Yesus. Maka berkatalah beberapa orang ahli Taurat dalam hatinya, "Ia menghujat Allah." Matius 9 ayat 3. Yesus yang adalah Tuhan sungguh maha tahu apa yang ada di dalam hati setiap orang saudara. Yesus tahu apa yang ada di hati ahli-ahli Taurat yang menilai negatif atas perbuatan dirinya. Lalu Yesus berkata, "Mengapa kamu memikirkan hal-hal yang jahat di dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan dosamu sudah diampuni atau mengatakan bangunlah dan berjalanlah? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa." Lalu berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu." Matius 9 ayat 4 sampai dengan 6. Saudaraku, kita melihat Yesus menunjukkan kuasanya, bahwa dia berkuasa atas pengampunan dan dia juga berkuasa menyembuhkan saudara. Oh, haleluya. Kristus menyatakan dosa seseorang tidak ada lagi karena dosa itu akan ditanggungnya, dipikul dan diangkutnya hingga ke salib Golgota saudara. Inilah yang dikerjakan oleh Kristus saat dia di dunia ini, saat dia hadir di dunia ini saudara. Tetapi para ahli Taurat marah karena mereka tidak percaya kalau Yesus adalah anak Allah. Mereka berkata di dalam hati mereka bahwa Yesus menghujat Allah ketika dia mengklaim otoritas untuk mengampuni dosa. Saat ini saudaraku, apapun dosa kita, sebesar apapun dosa kita, sehingga mendatangkan sakit penyakit di dalam diri kita saudara, datanglah kepada Yesus Tuhan seperti si lumpuh ini saudara. Yesus mau melihat ke dalam hati kita yang penuh pengharapan kepada dia. Dia dengan sungguh-sungguh mau datang kepada kita semua saudara. Dan datanglah kita dengan sungguh-sungguh pula untuk datang kepada Yesus Kristus Tuhan kita. Kita datang dan mohon pengampunan dari Yesus Tuhan yang berkuasa. Perenungan hari ini mau mengajarkan kepada kita semua saudaraku untuk selalu mencari
dan datang kepada Yesus Tuhan untuk memenuhi kebutuhan dasar kita, yaitu pengampunan, saudara. Bukannya mencari kebutuhan fisik, makanan, pakaian, atau hobi, atau pergaulan, kemewahan, kesehatan, kenikmatan hidup, apapun, saudara. Bukan kebutuhan pokok kita itu semua, Tuhan. Tapi ingat, saudara, kebutuhan pokok kita setiap hari adalah pengampunan. Karena kita tidak sadar sebagai manusia yang lemah ini sering mengikuti kedagingan kita yang menjerumus dalam dosa. Dan hanya Tuhan Yesuslah yang sanggup untuk membersihkan kita, untuk mengampuni kita. Maka kita perlu, saudara, untuk datang dan minta kebutuhan pokok kita, pengampunan dari Tuhan Yesus Kristus di dalam kehidupan kita. Saudaraku yang terkasih, kalau kita tidak dapat melihat pengampunan sebagai kebutuhan yang paling penting di dalam hidup kita, saudara, di mana kita lebih mementingkan daripada semua hal-hal keduniawian, maka kita akan semakin terjerumus di dalam dosa. Pengampunan adalah hal terindah yang dapat dimiliki oleh kita sebagai insan manusia yang telah melawan Sang Pencipta. Sebab tanpa pengampunan kita semua adalah musuh-musuh Allah. Siapakah yang dapat menjadi musuh-musuh Allah dan tetap menjalani hidup dalam damai dan tentram? Tidak mungkin, saudara. Tidak mungkin di dalam kehidupan kita yang melawan Allah, kita dapat hidup dalam damai dan tentram. Jika Allah adalah musuh kita, maka kita terus dihantui oleh perasaan takut dan cemas, menantikan kapan Allah akan membalaskan mukanya yang menyala-nyala kepada kita semua. Jadi saudaraku yang terkasih, fokuskan kebutuhan kita yang terpenting adalah pengampunan. Dan datanglah selalu minta pengampunan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Mari saudaraku yang terkasih, kita mau utamakan kebutuhan kita adalah pengampunan. Dari pengampunan kita akan diberkati, saudara. Dari pengampunan yang diberkati kita akan dipulihkan dan disembuhkan. Maukah kita menerima pengampunan dari Tuhan kita? Maukah kita dipulihkan dan disembuhkan? Tuhan Yesus, Engkau sungguh selalu memperhatikan kami yang berdosa ini. Hadirlah selalu dan ampunilah kami selalu ya Tuhan, agar kami boleh menikmati berkat-berkat kasih dari-Mu kini dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Aleichem.